Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Materi mewaspadai dan mudah-mudahan bisa ada solusi badai rumah tangga di tengah musibah corona. Kita akan sajikan sebagian data dan fakta. Ini bukan dusta dan fiktif. Kita coba sajikan sebagian dari fakta itu. Di tengah corona ini, kita berdoa kepada Allah, jangan sampai rumah tangga kita kena imbas ombak dan gelombangnya. Apalagi jika sampai besar ombaknya dan badainya susah dikendalikan, akhirnya sebagai nahkoda susah dikendalikan kapalnya. Kita berharap jemaah sekalian, rumah tangga salah satu bagian daripada kita beribadah, salah satu bagian daripada kita mentaati Allah, kita membina manusia-manusia di dalamnya untuk memperbanyak, menambah kemudian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu persepsi yang keliru selama ini, seolah-olah kita hanya belajar pernikahan karena sudah berumah tangga. Keliru besar. Keliru besar. Belajar rumah tangga justru harus kursus. Kalau bisa kursus 25 tahun sebelum menikah. Ya, jangan kursus rumah tangga yang mau dijalani seumur hidup. Tidak ada pensiunnya rumah tangga, tapi kursusnya hanya 1 malam. Ya, CPNS saja mau jadi PNS itu prajabatan 1 bulan. Itu padahal ada musim pensiunnya. Ini rumah tangga tidak ada pensiun. Ya. Jadi jangan berkecil hati, nak. Justru Anda yang paling butuhkan ini. Ya. Tolong ya, jangan langsung mundur. Kita belum menikah. Tidak, untuk mendapat ilmu ke depan. Kehidupan sepasang insan yang selalu berbahagia. Ini 1, selalu berbahagia. 2, tidak ada masalah. 3, jauh dari perselisihan. 4, tanpa pertengkaran. 5, selalu seia sekata. 6, tanpa pernah saling menyakiti. 7, yang ada hanya cinta yang tidak pernah layu dan kemesraan yang tidak pernah usang dimakan waktu. 8, Pak ya. Bapak mau begitu? Saya tanya dulu, mau begitu? Kalau siapa yang mau begini, Bapak tidak akan pernah membentuk rumah tangga. Yang begini-begini tadi ini yang di atas cuma ada di surga. Saya tanya yang di atas ini mau? Terus ada faktanya? Tidak ada faktanya. Rumah tangga itu ada biduk. Dia selalu ditempa oleh angin. Ada masalah. Tidak ada rumah tangga seindah di dunia ini, rumah tangga yang pernah muncul, kecuali rumah tangga yang pernah dikena ombak, pernah gelombang. Pernah semua. Coba rumah tangga yang terbaik Nabi kita Muhammad. Berulang kali angin kencang menghantam. Ada masalah, ada perselisihan. Bahagia bukan tiada masalah. Ada, cuma bisa diselesaikan masalahnya.
Jadi jangan takut dengan masalah. Kalau orang mau hidup tidak ada masalah, nak, jangan pernah hidup di dunia. Karena kehidupan itu hanya di surga yang begini. Ya. Baik. Saya satu masalah. Jadi kalau ada rumah tangga yang paling bahagia, pasti ada masalah. Nabi Ibrahim, luar biasa masalahnya, tapi rumah tangga yang kita contohin. Informasi kasus rumah tangga selama corona. Ada informasi paling menarik, Pak, di sini. Nomor 1, 1010 janda baru di Makassar selama corona, Pak. Datanya dari mana? Ini informasinya. Jumlah gugatan perceraian masuk di meja hijau sebanyak 110 kasus, baik itu talak dari suami maupun gugatan dari cerai dari istri. Total perkara itu sampai 1990-an, tapi masuk Juni bertambah hingga total 110. Ya. Ini cuma kemarin ada 1 bulan itu hampir tidak ada, Pak, tidak ada kasus. Karena pengadilan tidak melayani, karena lagi lockdown. Tidak melayani pendaftaran. Nomor 2, di Semarang itu kasus perceraian 3 kali lipat disebabkan masalah ekonomi. 3 kali lipat. Ya, ini cuma di Semarang yang ditangkap wartawan, tapi saya yakin dimanapun yang kasus yang sama juga hal yang sama. Kita coba belajar dari kasus ini sebentar, Pak, bagaimana solusi ini. Setiap hari ini, Pak, setiap hari 100 orang yang mendaftar. 80% penggugat itu dari pihak istri. Apa ini? Karena tidak tercukupi uang belanjanya. Di Cina ini dibuka 25 Februari, antrian berkas itu sudah menumpuk. Antrian di masjid Cina, ya, lebih 300 pasangan mengajukan permohonan cerai. Itu akibatnya ini, sebabnya lockdown corona. Di Inggris ini 42%, ya. Adanya peningkatan perceraian hingga 42% peningkatannya dari kasus sebelumnya. Kejamnya corona. Rumah tangga yang bahagia dibina bertahun-tahun bisa tenggelam oleh badai yang bernama virus corona tersebut. Di Arab Saudi juga mengalami angka perceraian lockdown ini itu dengan data sekitar 7.442 kasus perceraian terjadi di masa pandemi virus corona. 7.000, Pak. Deh, 7.000 janda baru. Di Makassar 1.000. Ini di Arab Saudi 7.400. Masih di Mekah ini 50 perceraian itu terjadi, kasus terjadi di Mekah Madinah itu karena cerai, karena sebagian besarnya ini. Coba di Jepang rata-rata penyebab istri mengajukan cerai karena lelah harus bersama ini, mohon jangan diambil pelajaran. Rata-rata karena mereka lelah bersama suaminya, ya, suaminya menuntut 24 jam setiap hari. Tidak tahu apa tuntutannya di sini. Saya tidak tahu juga. Dari tadi bertanya, apa yang dituntut 24 jam?
Suaminya yang tuntut, istrinya capek. Lalu ini ada pula muak karena selalu tidur dan mendengar dan sebagainya, Pak. Kalau tidak boleh keluar sama-sama, itu idealnya memang bagus kalau romantis dan harmonis. Tapi kalau ada masalah, Pak, baru terus menerus sama-sama, yang terjadi sebaliknya, itu bagaikan penjara. Lucu tapi menggenaskan, mengerikan. Dan oleh karena itu, mas sekalian, kita coba belajar ini. Kita akan kasih renungan kemudian solusi. Ini kita pakai ayat untuk mengobati diri kita, ya. Ma asabaka min hasanah fa min Allah. Dan apa-apapun yang menimpa kalian atau dapat kalian kebaikan, pasti itu yakini ini fa min Allah. Kalau bapak tenang, istri tenang, rumah tangga tenang, istri tidak banyak menuntut, suami tidak banyak cerewet, anak-anak bisa terkendali, harus ini kita yakini ini hasanah, dan itu rahmat Allah, fa min Allah. Tingkatkan syukurnya, tingkatkan ketaatannya, karena tidak gampang, Pak, ketika kebutuhan pokok hilang, yang tadinya penghasilan besar, tadinya kebutuhan ini cukup, lalu tiba-tiba hilang, lalu tetap istri bisa menerima keadaannya, anak-anak bisa menerima kenyataannya, tidak menuntut, tidak emosi, itu fa min Allah. Dan tidak mohon, Pak, wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik. Dan seandainya musibah itu terjadi pada diri kita, jeleknya, keburukannya, ketahuilah itu bagian daripada diri kita sendiri. Jangan salahkan Allah. Bisa Allah menghukum kita karena mata kita yang liar, bisa Allah menghukum kita karena telinga kita tidak benar, bisa Allah menghukum kita karena mulut kita tidak benar, tangan kita tidak benar, niat kita tidak benar, ibadah kita yang tidak benar. Maka Allah menghukum kita lewat rumah tangga kita.